Manusia lelah bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena seluruh hidupnya dibangun di atas sesuatu yang bisa runtuh. Setiap hari dijaga, diamankan, dipertahankan, namun tetap tidak pernah benar-benar aman. Karena itulah Allah memberi kabar gembira dengan kehidupan yang sempurna, yang bisa didapatkan tanpa mengundi nasib, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya bagi mereka telah disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan setiap mereka diberi rizki dari buah-buahan dalam sorga, mereka berkata, ini rizki seperti yang telah kami berikan dahulu. Dan mereka diberi rizki yang serupa, dan bagi mereka telah disediakan istri-istri yang suci di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya. Secara umum, kata basyiri bermakna kulit, lapisan paling luar manusia, bagian pertama kali bereaksi terhadap rangsangan. Dalam bahasa Al-Quran, basyiri bermakna penyampaian kabar gembira yang menyentuh rasa, sehingga kesadaran menjadi terbuka. Ini seperti ketika kita menerima kabar tentang hal besar dalam hidup sehingga perasaan kita tersentuh. Jadi kabar gembira di ayat ini ingin membuka pintu kesadaran, bukan sekedar memberitahu. Kata amanu bermakna manusia yang memiliki kesadaran menerima kebenaran sebagai dasar rasa aman. Sedang kata solihati makna dasarnya adalah utuh, tidak rusak, berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum solihati digunakan untuk benda yang layak pakai atau berfungsi dengan baik. Dalam bahasa Al-Quran, amilu solihati bermakna tindakan yang menjaga atau mengembalikan keutuhan diri. Kata amilu solihati memiliki bentuk jamak, yang artinya keutuhan manusia tidak dibentuk oleh satu tindakan, tetapi pola yang berulang dan selaras dengan kebenaran. Kata janatin bermakna tempat yang tertutup yang melindungi. Jadi janatin yang sering diartikan sebagai surga adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh manusia tertentu yang sesuai, yaitu mereka yang beriman dan beramal soleh. Secara umum, janatin bermakna kebun yang selalu terjaga, terlindungi, di mana di dalamnya terdapat kehidupan yang selaras, sehingga manusia dengan kesadaran merusak tidak menghuni di dalamnya. Kata ruziku menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rizki kepada manusia di surga mengalir terus, bukan hasil usaha di akhirat. Ruziku menggambarkan di surga tidak ada kecemasan kekurangan, tidak ada dorongan untuk menimbun, tidak ada ketakutan kehilangan dalam hal rizki. Makna mutasyabiha adalah rizki yang diberikan Allah sebagai pemberian kenikmatan yang dikenali tanpa menjadi membosankan. Kata aswazun bermakna pasangan, sedangkan mutahharotun bermakna bersih, jernih, bebas dari kotoran. Jadi manusia di surga diberikan pasangan yang disucikan secara fisik sekaligus pemurnian hubungan yang bebas dari gangguan dan faktor perusak seperti saling menyakiti, kecemburuan destruktif, tuntutan berlebihan, manipulasi emosional, dan gangguan relasi. Karena itu di dunia ini berhenti mengharapkan hubungan yang sempurna di dalam kehidupan yang memang belum disucikan. Kata khalidun bermakna menetap, tidak berubah, bertahan tanpa rusak. Jadi manusia di surga berada dalam keadaan tidak berubah, tidak ada kekhawatiran seperti di dunia bahwa sesuatu itu bisa rapuh, lapuk, dan lenyap. Seringkali manusia ingin memperpanjang umur, tapi umur panjang hanya menunda kehancuran, memperkuat tubuh, namun tubuh sekuat apapun tetap menua, rusak, rapuh. Ingin mengamankan stabilitas hidup dengan kepemilikan, namun mengamankan harta justru menambah kecemasan. Di dunia, manusia terus mengamankan yang bisa hilang, mempertahankan yang bisa rusak, mencukupi yang tidak pernah terasa cukup. Di surga, kebutuhan tidak dikejar, ia mengalir. Kehidupan tidak melukai, ia murni. Kehidupan tidak dipertahankan, ia tak pernah rusak. Maka, mengusahakan surga bukanlah ambisi spiritual yang berlebihan, tetapi keputusan rasional untuk keluar dari hidup yang terus terancam punah. Jika manusia memahami bahwa yang ia cari selama ini adalah rasa aman, keutuhan, dan keberlanjutan, maka surga bukan lagi sekedar hadiah Tuhan, melainkan menjadi tujuan sadar dari akal yang jujur membaca kebenaran. Mari kita sambut kabar gembira dari Allah ini dengan beriman dan beramal soleh secara sungguh-sungguh.